Selamat pagi semuanya. Waduh, Pagi, Pak. Mas, ada Eko nggak ya? Halo, halo, bisa dengar suara saya? Mas, nah kita mulai ya perkuliahan hari ini ya. Bisa dengar suara saya kan? Halo, halo, bisa dengar suara saya? Halo, halo, bisa dengar suara saya? Halo, maaf ada kerusakan teknis. Agak eko suara saya ya? Iya, Pak. Bergema. Waduh, Suaranya Eko. Tapi masih oke sih, Pak. kenapa masih oke? Iya, masih oke. Ya udah, saya daripada nggak mulai-mulai, saya mulai ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi, eh loh, kenceng banget ekonya. Oh iya, Pak. Kayak ada suara burung, Pak. Papa login dari dua device atau satu device. Iya, soalnya udah bulan. Kayaknya karena dari dua device deh. Jadi suaranya tuh wing 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 wing.
Udah saya matikan satunya. Udah nggak dengung kan ya? Udah. Oh, berarti. Oke. Udah Pak, aman. Jadi eh, kita bertemu lagi di pertemuan kedua di kegiatan belajar mengajar yang kedua. Kita hari ini belajar mengenai, bentar saya lupa judulnya. Judulnya adalah apa ini? Manusia berkomunikasi. Manusia berkomunikasi. Nanti saya ngisi materi dulu sekitar 1 jam 15 menit. Kemudian baru saya masuk ke kelompok 1 ya. Jadi kegiatan belajar mengajar yang pertama ini kita belajar mengenai dinamika ilmu komunikasi. Nah, kalau ada yang punya buku modul, di modul itu eh, tercantum bahwa dalam ilmu komunikasi itu ada 3 penggeraknya. Yang pertama adalah kalau kita throwback, kita mundur ke belakang, nah, ilmu komunikasi ini sangat diperlukan bahkan semenjak masa perang, jadi perang dunia ke-1, kedua, atau mungkin lebih jauh dari itu, bahwa ilmu komunikasi ini sangat penting. Mengapa? Karena pada waktu perang kan ya butuh komunikasi, mengatur strategi dan lain-lain. Jadi ilmu komunikasi itu sangat penting dari dulu. Kemudian terus maju bahwa ilmu komunikasi itu lambat laun diperlukan dalam kebutuhan industri, yaitu periklanan dan hubungan masyarakat. Jelas ya bahwa uh, dalam dunia industri, hubungan kita dengan masyarakat, kita perlu berkomunikasi. Seperti itu. Kemudian sekarang karena kita belajar, teman-teman jurusan Ilkom ya, ilmu komunikasi ya, maka teman-teman ini belajar lebih mendalam mengenai komunikasi, tidak hanya sebagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari atau hubungan dengan masyarakat, tetapi sekarang karena teman-teman belajar ilmu komunikasi ini lebih jauh dipahami sebagai sebuah ilmu yang sepadan dengan ilmu-ilmu lainnya. Bisa sepadan dengan, mungkin sepadan dengan ilmu kedokteran, sepadan dengan ilmu ekonomi, kemudian sepadan dengan teknik dan lain-lain. Kenapa? Karena dalam ilmu tersebut juga butuh komunikasi. Kan nggak mungkin misalnya jadi seorang dokter, kemudian nggak ngerti cara berkomunikasi dengan pasiennya, nggak ngerti cara memberikan saran kepada pasien. Jadi ilmu komunikasi sebenarnya teman-teman ini belajar ilmu yang sangat dasar yang dipakai oleh semua ilmu. Jadi multidisiplin ilmu. Nah, pelan-pelan kita masuk dalam problem dalam perkembangan ilmu komunikasi. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ilmu komunikasi ini sudah ada sejak dulu ya, sudah ada sejak mungkin ya berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun yang lalu. Tapi ilmu komunikasi ini akan terus berkembang sampai di masa yang akan datang. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia ini uh, berkomunikasi sebagai memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Nah, karena komunikasi ini untuk memenuhi kebutuhan kita, maka komunikasi ini bersifat temporary. Akibatnya apa kalau bersifat temporary? Akibatnya adalah kekurangan kajian komprehensif karena terus berubah. Loh, sekarang komunikasi ini misalnya zaman dulu kalau teman-teman ingat zaman ayah ibu dari teman-teman dulu kan pakai ejaan EYD ya. Tahu ya ada ejaan EYD. Nah, kemudian berkembang dari tahun 1970-an, 60-an, kemudian berkembang jadi ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, jadi kan ini bersifat temporary. Mungkin sekarang teman-teman, kalau teman-teman lihat, bahasa itu sekarang jadi macam-macam, jadi bahasa gaul gitu ya, lu gua gitu. Dan itu kan terus berkembang. Nah, kajian bahasa yang bersifat temporary ini akhirnya membuat sebuah kesulitan, yaitu kesulitannya adalah kita sulit mengkaji secara komprehensif karena ya bersifat temporary. Nah, contoh lain adalah
Kalau teman-teman punya kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau kamus lah, kamus itu akan selalu diperbarui setiap 5 tahun sekali. Kenapa? Karena ya, seperti saya bilang tadi, bahasa, vocabulary, kosakata itu akan selalu berkembang. Seperti itu. Kemudian, permasalahan lain dalam ilmu komunikasi itu adalah cenderung mengikuti majority method atau cara yang paling banyak di cara cara umum, cara yang paling besar atau cara yang paling major. Misalnya, sejauh ini ilmu komunikasi itu penelitian menggunakan ilmu komunikasi atau mahasiswa ilmu komunikasi itu kalau melakukan penelitian hanya menggunakan survei. Padahal sangat banyak metode lain. Mungkin teman-teman nanti kalau di semester 7 atau semester 8 membuat karya ilmiah pasti menggunakan survei. Sebenarnya dalam ilmu komunikasi itu kita banyak bisa menggunakan cara melakukan penelitian. Misalnya menggunakan ini wawancara itu juga bisa. Seperti itu. Jadi sebenarnya banyak. Cuman sejauh saat ini perkembangan ilmu komunikasi ini hanya terpaku pada metode survei. Kemudian kekaburan metodologi yang seperti saya bilang tadi, mau menggunakan metode kuantitatif yaitu metode survei atau kualitatif. Nah, masih masih ambigu. Nah, kemudian juga eh, ilmu komunikasi ini nantinya hanya dikaji berhenti pada kajian laporan penelitian. Padahal sebenarnya juga seperti saya bilang tadi, ilmu komunikasi ini digunakan di lintas ilmu seharusnya tidak hanya berhenti pada laporan penelitian, tapi lebih jauh sebagai mungkin mm, uh, seperti teman-teman tahu nggak ya sekarang itu ada metode Google yang bisa voice assistant. Jadi kita bisa, "Hai Google, I want to buy something something something." Nah, Google akhirnya memproses hasil suara kita. Nah, ini kan sebenarnya ada kaitannya dengan ilmu komunikasi juga. Bagaimana ilmu komunikasi disandingkan dengan ilmu teknologi. Nah, jadi ini keterbatasan dalam ilmu komunikasi. Nah, karena kita sudah melihat adanya keterbatasan, maka para para peneliti atau para scholars, para ahli di bidang komunikasi itu melihat bahwa tidak hanya terkungkung dalam permasalahan penelitian, tetapi komunikasi ini bisa menjadi peluang. Nah, ini ada peluang-peluang yang mungkin kita bisa kembangkan sebagai mahasiswa di bidang ilmu komunikasi. Yang pertama adalah eh, bekerja sama dengan pemerintah atau government sponsor research. Jadi penelitian ini didanai oleh pemerintah dan menghasilkan hasil penelitian terkini yang berguna bagi perkembangan sebuah bangsa atau perkembangan ya data yang digunakan untuk pemerintahan. Kemudian juga industry sponsor research yaitu penelitian yang didanai oleh industri, misalnya sebuah perusahaan. Nah, atau untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Jadi komunikasi ini nantinya diarahkan untuk meneliti hubungan antar karyawan, antar pemilik perusahaan dengan karyawan, misalnya serikat pekerja. Kemudian hubungan penelitian ini berhubungan dengan pemasaran, itu kan penting juga. Seperti itu. Peluang lain itu adalah public service research. Jadi penelitian ini tidak hanya berguna dan didanai oleh pemerintah, tetapi juga bekerja sama dengan industri. Jadi penelitian ini didanai oleh dua belah pihak. Apa keuntungannya public service research ini? Keuntungannya adalah ya berguna untuk semua pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga perusahaan-perusahaan. Yang terakhir, peluang dalam penelitian ini juga didanai berhubungan dengan ini academic research. Maksudnya apa academic research ini? Maksudnya adalah penelitian ini digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Misalnya
bagaimana, karena teman-teman tahu ya, ilmu komunikasi itu sangat luas. Misalnya, eh, bagaimana berkomunikasi dengan anak kecil. Mungkin juga anak kecil dengan berkebutuhan khusus, beda ya. Jadi, ilmu komunikasi itu harapannya tidak hanya mengenai ya mencari responden, survei, tetapi juga lebih jauh kita mengulik bagaimana cara berkomunikasi, teknik berkomunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat. Contohnya mungkin teman-teman di sini juga banyak bekerja menjaga atau bekerja menjaga ama dan akong. Nah, cara berkomunikasinya kan beda dengan orang yang masih produktif. Begitu juga dengan orang-orang yang harus bekerja berhubungan dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, itu kan susah juga. Nah, inilah peluang-peluang komunikasi yang masih harus kita kembangkan. Nah, sekarang kita diskusi dulu. Nanti seperti biasa yang bisa menjawab nanti saya kasih tambah poin nilai keaktifan. Oke, jadi saya jelaskan tadi bahwa salah satu peluang diskusi itu peluang ilmu komunikasi itu adalah government sponsor research atau ilmu komunikasi yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menghasilkan sebuah penelitian yang berguna. Nah, kira-kira apa ada resikonya? Keuntungannya banyak ya, keuntungannya contohnya pemerintah bisa mengetahui kondisi masyarakat, akhirnya bisa membuat sebuah kebijakan untuk masyarakat umum. Nah, kira-kira ada nggak resikonya yang muncul ketika ilmu komunikasi ini bekerja dengan pemerintah? Reza, Pak. Namanya itu Oke, satu-satu ya. Oke, Mbak siapa dulu? Enggak. Bentar-bentar, saya nggak kelihatan namanya. Mbak Reza? Mbak Lina? Ya, Mbak Lina Juli? ya Pak. Siapa tadi yang mau ngomong? Kok nggak muncul namanya? Saya yang ngomong tadi itu ada dua, Reza sama saya Pak. Oke, Mbak Reza dulu deh. Mbak Reza dulu. ini resiko dengan contohnya kan, Pak. Ya, resiko ketika eh, ilmu komunikasi ini bekerja dengan pemerintah. Nah, misalkan apa namanya pendataan, apa namanya untuk BPJS nih, Pak. BPJS. Misalkan gitu, ya, untuk masyarakat menengah ke bawah, tapi dengan apa ya komunikasi atau kurangnya komunikasi Hmm? pendataan ini enggak bisa. Jadi BPJS ini di apa namanya enggak apa jatuhnya tuh enggak ada tempat nih gitu, Pak. Hmm, hmm, Masih ya hmm, hmm. bahasanya. Oke, paham. Jadi Tidak mungkin sesuai. Kalau Feli tambahin boleh, Pak? boleh bentar, biar Mbak Reza dulu Silakan. selesai dulu. Mbak Reza sudah? Tapi malah yang menggunakan BPJS itu orang-orang yang mampu gitu. Oh ya, ya, ya. Jadi mungkin maksudnya Mbak Reza ini ya bahwa pemerintah punya punya suatu suatu program, kemudian sampai di semua masyarakat ini ada miskomunikasi. Nah, akhirnya Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, semuanya tidak bisa tersampaikan dengan menyeluruh dan tepat guna. Mungkin seperti itu ya maksudnya ya. Oke. Makasih Mbak Reza. Berikutnya, Lina Juli Triani oke ini Mbak Pak, Lina dulu. eh, resiko yang muncul dalam government sponsor research ini itu tentang kebiasaan dan bias dan keberpihakan. Jadi ada kecenderungan lebih pro ke pemerintah, kecenderungan tapi tuduhan pro ke pemerintah. Kalau untuk contohnya itu mungkin kayak tadi yang dijelaskan sama Mbak Reza, yang program BPJS atau apa, adanya miskomunikasi antara pemerintah dengan rakyat, itu jadi ada tuduhan lebih pro ke pemerintahnya. Oke, iya iya benar benar Mbak Lina. Terima kasih Mbak Lina, jawabannya bagus sekali. Mbak Reza Ya juga Pak, memberi. sama-sama. Oh sebelumnya maaf Pak, saya mau nanya ini kan
Maaf ya Pak, Hmm? ini kan tentang penelitian komunikasi. Itu yang diteliti itu apanya Pak, maksudnya? Kenapa harus ada penelitian itu gitu? Penelitian, Masalahnya, iya, oh, itu kan tadi ada government sponsor research, terus mm-mm, ada mm-mm, industri sponsor research, ada mm-mm, public service research. mm-mm, Itu mm-mm. tuh apa yang diteliti? Kenapa ada penelitian itu? Terus masalahnya kenapa ada penelitian itu, Pak? Oke, terima kasih Mbak. Saya jawab dulu ya pertanyaannya Mbak Lina. Ini pertanyaannya bagus. Iya, Kenapa terima kita? kasih Pak. Iya, memang Karena saya baca tuh nggak paham. sebenarnya memang modul ini bahasanya memang agak berbelit. Saya sendiri juga Yang agak susah. muter-muter. Iya. Iya benar. Tapi yang perlu diketahui bahwa benar tidak ada penelitian tanpa ada masalah. Pasti ada masalah. Nah, kita ambil contoh sendiri yang paling gampang itu yang masalah ini, yang industrial sponsor research. Kenapa harus ada penelitian? Karena misalnya nih, permasalahannya adalah perusahaan melihat bagaimana eh, mengkomunikasikan mengkomunikasikan barang yang akan dijual kepada konsumen. Bagaimana mengkomunikasikannya? Nah, salah satu caranya adalah perusahaan meng-hire atau melakukan penelitian menggunakan pihak lain untuk merancang sebuah iklan contohnya. Nah, kayak gitu. Jadi, mengapa ini semua penting untuk dilakukan dan ya karena emang ada masalahnya. Kalau contohnya di industrial ini ya masalahnya adalah oh saya punya barang nih. Nah, kebetulan saya punya ini nabati. Saya sambil makan ya nabati ini. Nah, kayak kepingin memperkenalkan, mengkomunikasikan kepada konsumen bagaimana caranya menarik. Nah, kemudian pihak yang membuat iklan ini dia belajar. Oh, kayaknya caranya iklannya harus menggunakan orang-orang anak kecil yang lagi suka makan, kemudian ditayangkan di televisi di jam-jam pulang sekolah. Nah, itu permasalahan. Kalau mengenai government ya, seperti itu. Sebelum melakukan eh, contohnya adalah ketika pemilu mungkin ya, pemilu. Nah, pemilu ini kan eh, banyak calon-calon capres, bukan capres ya, calon-calon yang ingin mencalonkan diri sebagai eh, pemimpin, dia juga berusaha untuk mengkomunikasikan. Nah, sebelum dia ke daerah untuk mempromosikan dirinya, pasti dia punya tim sukses kan. Saya yakin mereka punya tim sukses. Nah, tim sukses ini berusaha menggali informasi terlebih dahulu supaya komunikasi antara calon pemerintah ini dan rakyatnya itu bisa ketemu. Nah, tim sukses ini, oh, orang di daerah ini itu suka pertunjukan musik. Mungkin dengan cara ini kita bisa menyalurkan apa namanya program kerjanya dicampur dengan pertunjukan musik. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab. Semoga bisa diterima ya. Diterima ya Mbak Ya Lina ya. Pak, Ya, terima kasih. ya, Berarti ini adanya penelitian ini untuk menghindari miskomunikasi. ya betul. Nah, dasarnya komunikasi ini kan untuk menghindari miskomunikasi dan menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Menyampaikan maksud tujuannya, kayak gitu sih. Ha-ha. Kalau penelitian gampang ya. Kenapa kita nanti teman-teman bikin karya ilmiah kenapa coba? Ya sama syarat lulus ya. Tapi kan ada masalah. Jadi, Syarat lulus. nah itu syarat lulus pasti. Tapi ketika saya membimbing karya ilmiah, selalu menekankan ke mahasiswa pimpinan saya bahwa cari dulu masalahnya apa. Cari dulu masalahnya apa. Ya emang kita mencari-cari masalah. Nah, tujuannya ketika kita udah ketemu masalahnya, kita menyelesaikan. Jadi tujuannya jelas. Gitu. Nanti teman-teman juga gitu. Oke, terima kasih Mbak Lina dan Mbak Reza. Terima Nah, kasih Pak. sama-sama. Nah, ada lagi yang mau ini masih ada waktu kok setengah jam. Ada lagi yang mau jawab kenapa? Apa resiko yang muncul? Ya satu lagi boleh buat tambah nilai. Nilai ini apa namanya? Keaktifan. Oh ya teman-teman jangan lupa LMS diintip ya. Itu ada diskusi. Kalau mau jawab itu nanti saya buka buat tambahan nilai nilai keaktifan. Karena
saya bingung kadang nilai keaktifan diambil dari mana gitu. Jadi teman-teman mungkin yang mau mengisi yaitu Jadi contoh diisi itu nanti saya tambah buat nilai keaktifan. Nilai keaktifan di berarti luar nggak bisa kelas. nge-replay, Kenapa? Kenapa Mbak Reza? nilai bisa di replay. Oh itu belum bisa di replay ya? Bukan Yang yang kemarin kan diskusi pertama tidak bisa di-reply, Pak, tapi untuk diskusi kedua bisa, cuma belum di-reply. Oh bisa tapi belum di replay. kan Oh iya itu juga saya juga ini bingung. Itu di teman-teman di kelas lain saya juga ngajar di analisis kasus bisnis itu juga sama. Nah, saya minta udah kalau kayak gitu dijawab aja di pertemuan kedua. Nanti dikasih judul. Nanti kayak diskusi satu jawabannya bla 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 bla. Diskusi dua bla 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 gitu. Harusnya diskusi tiga udah ya. Diskusi tiga harusnya udah deh. Diskusi tiga kalau nggak di reply nanti bilang ya. Nggak bisa. Tiga belum ada. Hmm? ya Pak. Ya, jadi dijawab ya. Jadi buat tambah nilai. Oke. Yuk, ada lagi yang mau sampaikan pendapat? Belum? Nanti bilang ya. Resiko. Jangan malu kucing. Oke. Berikutnya, kita masuk ke kegiatan belajar mengajar 2, pertumbuhan dan perkembangan ilmu komunikasi. Nah, sejarah pertumbuhan ilmu komunikasi. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa eh, komunikasi ini jauh digunakan ketika zaman perang, bahkan mungkin beratus-ratus tahun yang lalu ya, seperti zaman kerajaan kayak gitu-gitu. Makanya kan ada utusan dari kerajaan mana ke mana. Jadi komunikasi ini berkembang terus. Bahasa juga berkembang terus. Misalnya dulu ada bahasa tradisional menggunakan aksara tradisional. Di setiap daerah pasti ada. Nah, sekarang kan lambat laun juga tergerus dengan bahasa Indonesia. Nah, itulah menunjukkan bahwa ilmu komunikasi itu terus berkembang. Nah, kalau dari buku itu dimulai dari revolusioner mesin cetak. Jadi ketika udah ada mesin cetak, berarti sudah banyak buku yang diterbitkan. Nah, akibatnya apa? Jadi ilmu komunikasi mulai berkembang. Banyak orang menulis, banyak orang membaca. Nah, kemudian juga ada seperti saya bilang tadi juga bahwa karena komunikasi ini ada kaitannya dengan banyak ilmu, maka ketika orang-orang penting seperti Darwin yang mengemukakan teori evolusi atau mungkin psychoanalysis dan uh, orang-orang penting di Frankfurt School, mereka mulai mengemukakan teori dan pendapat. Nah, begitu juga ilmu komunikasi ini berkembang. Seperti itu. Jadi uh, pertumbuhan ilmu komunikasi ini erat kaitannya juga dengan pemikiran tokoh intelektual. Contohnya, kalau di Indonesia kita punya Ibu Kartini, Ibu kita Kartini, Raden Ayu Kartini. Nah, kenapa kenapa sih Ibu Kartini ini dia sebagai tokoh nasional walaupun Ibu Kartini tidak ikut berperang karena Ibu Kartini memiliki bukti otentik tulisan-tulisannya beliau yang sebenarnya itu sangat revolusioner. Nah, jadi karena perkembangan karena ada tokoh intelektual seperti Ibu kita Kartini, contohnya Indonesia punya itu atau uh, tulisan dari tokoh-tokoh terkenal lainnya, itu menjadi uh, titik awal perkembangan ilmu komunikasi. Jadi teman-teman kalau ingin dikenang, tulislah sesuatu, tulislah buku, tulislah sesuatu itu akan menjadi apa ya istilahnya itu bukti bahwa oh keberadaan kita ada. Kemudian dari tokoh-tokoh intelektual tersebut akhirnya ilmu komunikasi ini merambah menjadi sebuah ilmu multidisipliner. Itulah mengapa tadi ada yang teori Darwin, teori evolusi, kemudian ada yang orang teknik, kemudian ada orang tentang kejiwaan misalnya. Nah, ini semua akhirnya ilmu komunikasi digunakan oleh semua multidisiplin.
Nah, contohnya nih diskusi lagi yuk. Kira-kira apa saja saya punya punya tokoh yang mempengaruhi perkembangan ilmu komunikasi Indonesia. Saya tadi contoh saya suka tulisannya Ibu Kartini. Karena saya pernah baca bukunya dan saya rasa itu sangat bagus dan saya suka. Nah, kira-kira kalau teman-teman pernah nggak membaca buku atau ah punya tokoh ini saya tuh suka banget, terutama yang ada di Indonesia. Dan nggak tahu kalau misalnya nggak punya, kalau nggak punya nggak apa-apa. Kira-kira bagaimana sih perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia ini? Kira-kira bagaimana dengan sekarang bahasa-bahasa alay bermunculan? Kira-kira bagaimana? Yuk diskusi. Dinamis Siapa dulu? perkembangan. Mbak Sri siapa? boleh bantu jawab. Mbak siapa? Sri. Mbak Sri. Duluan Sri. Sri Mulyati. Oke, Mbak Sri Mulyati. Silakan. Kalau yang pertama kan tokoh yang mempengaruhi. Ya. Kalau aku dulu ke SMA ya, Ha-ha. penulis ini Asma Nadia Oke. Ha-ha. Kenapa, Mbak? dari baca novelnya itu kayak apa ya? Itu kan fiksi Pak ya. Ya. Tapi dia juga kan seorang traveler blogger. Bagi aku yang waktu itu kan kayak cuma masih jadi siswa gitu Pak ya, tapi kayak jadi tahu di luar itu ada apa aja gitu dari novel yang saya baca gitu. Jadi very nice. Melihat dunia yang lain dari buku novel beliau gitu. Oke. Bagus Mbak Sri. Kemudian sekarang melihat perkembangan ilmu komunikasi Indonesia bagaimana menurut Mbak Sri? Lebih apa ya, lebih global sih Pak sekarang. Kayak banyak apa ya, info-info dari luar yang masuk ke Indo gitu. Cuma bahasa mereka tuh kayak tambah gimana sih? Tambah gaul gitu, banyak perubahan. Oke, menurut bagus nggak kayak gitu? Atau mungkin lebih lugas, lebih straightforward, lebih langsung atau bagaimana? Kira-kira bagus nggak menurutnya? Biasanya di luar KBBI dan ya kalau hari sih nggak apa-apa Pak, tapi kalau misalkan dalam keadaan formal gitu ya mengikuti kondisi. Ya itu ya, saya juga setuju sih. Seperti saya bilang minggu lalu, teman-teman nanti kalau menulis karya ilmiah jangan menggunakan bahasa sehari-hari ya. Nah itu, jadi harus nggak apa-apa bahasa gaul gitu, tapi gunakan bahasa ilmiah. Bagaimana caranya ya? Terus membaca. Ada lagi? Satu lagi yuk. Saya Pak Feli Pak. Mbak Feli. Oh yaudah Mbak Feli dulu ya Mbak Feli ya. Yuk Mbak Feli. Iya. Kalau saya tokoh ya, tapi saya ini berkaitan dengan agama tidak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Oke. Kalau yang untuk pertanyaan pertama itu saya suka sama Ustadz Uwas Abdul Somad itu Pak. Uwas Abdul Somad. Oke, kenapa Mbak? Saya kan membaca buku dari beliau kan, buku itu tentang Nabi Muhammad itu. Nah dari situ saya cara penyampaian Ustadz Abdul Somad dari dalam buku itu memang mengena ya Pak. Maksudnya arti bahasa itu memang benar terjadi nyatanya adanya di kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak dia penyampaian dari ke sifat Nabi Muhammad itu bagaimana akan dipraktikkan di kehidupan sehari-hari kita sekarang. Itu dia teknik penyampaiannya memang bagus sekali, gitu. Sesuai dengan kenyataan yang kita jalankan sehari-hari. Dan untuk pertanyaan kedua, dan bagaimana perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia, menurut saya sekarang lebih modern ya Pak ya, lebih gitu. Karena anak-anak zaman sekarang ini, apalagi adik saya aja SMP sekarang kok kosakatanya udah lebih maju dari saya. Oh gitu. Banyak yang nggak ngerti ya. Dia cara bicara. Iya, ada belajar ilmu kan dia kayak ngomongin, dulu saya nggak ngerti tuh namanya kategori itu apa itu, dia sekarang ngomongnya udah masuk ke kategori segala macam, kalimat yang jarang kita dengar ya Pak ya. Bagus. Ya saya tanya kenapa dek kok adek sekarang udah tahu. Ya saya baca di TikTok yuk komen-komen yang kayak gitu, ada orang ngomong-ngomong gitu, jadi saya paham lah yuk katanya gitu. Dia bilang gitu Pak. Oh berarti komunikasi sekarang walaupun penyampaian dari media kayak platform TikTok ataupun Facebook, Instagram, jadi ada positifnya buat anak-anak sekarang gitu Pak. Asalkan yang dilihat yang benar ya. Iya yang benar. Oke.
Thank you Mbak Feli. Mungkin benar yang Mbak Feli sampaikan ketika Ustadz Abdul Somad beliau menulis itu bisa mengena sampai apa ya, kita bisa merasakan berarti memang beliau bisa menulis dengan baik. Jadi ilmu komunikasi dan teknik menulis itu juga baik. Jadi pembaca, pemikiran dari penulis kemudian sampai 100% ke pemikiran dari pembaca. Jadi ini equal, ilmu komunikasinya bagus. Jadi semua ilmuwan, semua opini, pendapat itu bisa disampaikan dengan sepenuhnya. Nah, itu bagus sih. Thank you Mbak Feli. Ya, kurang 15 menit saya lanjutin. Ya. Pak, boleh nanya nggak Pak? Boleh. Kata Bapak kan kita apa sih menulis itu menjadi sebuah kayak apa sih, kita biar bisa dikenang gitu ya. Kalau misalkan kita bukan minat ya, minat kita bukan menulis gitu, apa bisa buat sesuatu yang lain biar bisa dikenang gitu. Kayak kan banyak karya kayak film atau apa gitu Pak. Nggak harus tentang menulis kan komunikasi itu. Yes, komunikasi itu tidak tentang menulis ya. Seperti saya bilang tadi, komunikasi ini banyak. Stand up komedi, menyanyi pun itu komunikasi. Mengapa? Makanya orang menyanyi ketika dia menyanyi dengan hati, itu dia tersampaikan. Nah, jadi menurut saya kalau masalah Mbak Sri Mulyani ingin mendalami komunikasi, misalnya orang ada yang berpintar berpidato, tapi dia tidak bisa menulis novel, dan it's okay. Ya, dalami yang Mbak Sri minat, tetapi semua orang pasti bisa menulis. Saya yakin semua orang pasti bisa menulis. Nah, untuk menciptakan tulisan yang bagus itu latihan. Sama dengan setiap orang pasti bisa presentasi di depan kelas, bisa pidato. Tapi untuk bisa menjadi presenter yang ulung, itu harus banyak latihan. Jadi menulis, berbicara, menganalisa itu bukan suatu saya belajar hari ini, besok enggak. Jadi proses yang panjang dan itu latihan. Nah, yang menulis riset juga revisi terus dari profesor, akhirnya bisa. Saya ngajar, pertama kali ngajar nggak bisa saya ngomong, saya harus baca slide terus, tapi lama-lama bisa dikembangkan. Apa intinya? Latihan gitu. Jadi teman-teman presentasi nanti latihan ngomong itu ya Mbak Sri ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, saya lanjutin ya. 8 tradisi pembuahan dalam ilmu komunikasi atau 8 cabang. Jadi, ada pembuahan dalam ilmu komunikasi. Yang pertama adalah social psychological tradition, yaitu komunikasi karena pengaruh hubungan interpersonal. Nah, hubungan interpersonal itu ada hubungan dengan manusia. Kemudian cybernetic tradition, yaitu pemahaman komunikasi sebagai penghubung bagian-bagian terpisah dalam suatu sistem komunikasi sosial. Jadi mungkin sekarang ada bahasa coding ya. Kalau teman-teman sekarang melihat tim IT itu ngoding, itu dia bisa berkomunikasi secara sebuah sistem. Kemudian rhetorical tradition yang seperti saya bilang, menempatkan komunikasi sebagai aktivitas seni yang ditujukan kepada publik. Nah, ini adalah salah satu cabang dari komunikasi. Nah, komunikasi tidak hanya tentang menulis dan berbicara, tapi juga menyanyi, pantomim, atau kemudian drama itu juga. The semiotic tradition memahami komunikasi melalui simbol. Nah, simbol-simbol, misalnya simbol-simbol emoji. Ketika teman-teman chatting menggunakan emoji, simbol, nah ini itu juga komunikasi. Atau simbol lalu lintas, nah itu juga komunikasi. Kemudian pembuahan berikutnya atau cabang berikutnya adalah socio-cultural tradition, yaitu proses komunikasi bagi upaya menciptakan, mempertajam kebudayaan dan pikiran manusia. Ya, ini mungkin yang berhubungan dengan tradisional, meneruskan tradisi. Contohnya kalau di saya orang Jawa biasanya ada tradisi apa ya orang Jawa ya? Ya juga apa itu? Oh, misalnya pernikahan kan menggunakan tradisional, misalnya tradisional masing-masing etnis. Nah, itu kan tujuannya untuk meneruskan komunikasi antara leluhur dengan
generasi berikutnya menggunakan sebuah komunikasi, yaitu upacara. Kemudian critical tradition, yaitu meyakini komunikasi sebagai pembeda antara nilai kebebasan dan liberal. Nah, ini mungkin juga kebebasan mengemukakan pendapat di media sosial, media massa. Nah, kemudian the phenomenological tradition, susah bahasanya ya. Jadi komunikasi sebagai bertemunya pengalaman pribadi dan pengalaman orang lain dalam dialog. Nah, mungkin ini maksudnya adalah sebuah dialog, komunikasi dalam sebuah forum, sebuah dialog. Kemudian ethical tradition, memandang komunikasi sebagai etika. Nah, etika contohnya komunikasi. Kita dilarang misalnya memberikan sesuatu menggunakan tangan kiri ke orang lain. Kalau di Indonesia kan itu hal yang nggak etis ya, misalnya bersalaman dengan tangan kiri, memberikan apa dengan tangan kiri kan nggak etis. Atau misalnya menunjuk orang dengan telunjuk kan nggak etis, memegang kepala orang itu nggak etis. Nah, hal-hal semacam ini itu juga sebuah komunikasi. Jadi komunikasi ini luas ya, teman-teman masuk ilmu komunikasi teman-teman pintar semua. Tuh. Nah, pendekatan dalam penelitian komunikasi. Nah, seperti saya bilang, karena teman-teman ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi, maka sebagai mahasiswa pasti ada tugas, ada ujian, ada tugas akhir. Nah, jadi jangan mengeluh sebagai calon-calon komunikan, calon-calon sarjana komunikasi ini, bahwa pada nantinya outcome atau hasil keluaran dari mahasiswa komunikasi ini adalah sebuah penelitian. Nah, apa yang tadi dikatakan oleh Mbak Ina, mengapa kita harus meneliti? Nah, penelitian itu tidak dilakukan tanpa alasan. Pasti teman-teman harus mencari sebuah masalah. Masalah apa yang sering terjadi di bidang komunikasi? Misalnya fenomena yang tadi disampaikan oleh Mbak Feli. Loh, anak kecil sekarang kenapa bisa mengetahui kata-kata yang susah? Nah, itu kan sebuah masalah, sebuah fenomena. Nah, akhirnya ditelitilah. Nah, seperti itu, diteliti. Nah, itu bisa loh jadi bahan penelitian nanti. Nah, nanti bisa survei kepada anak-anak kecil seperti itu. Nah, ini saya kasih satu tema penelitian. Nah, jadi penelitian komunikasi ini bisa dilakukan secara dilakukan oleh ahli behavioral atau ahli perilaku dengan metode survei. Nah, ini memang metode survei ini adalah metode yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, nanti teman-teman juga gitu, melakukan penelitian bisa menggunakan metode survei atau bisa menggunakan wawancara, bisa. Nah, ini pendekatan interpretif, yaitu pendekatan tekstual dan data kualitatif. Jadi, data kualitatif ini maksudnya, jadi teman-teman jangan bingung ya. Kuantitatif itu survei, kualitatif itu wawancara. Bisa digabungkan juga, namanya mixed method. Jadi survei, kemudian wawancara, kemudian survei. Nah, ini adalah pendekatan yang umum dalam penelitian komunikasi. Tuh. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum ada yang ditanyakan, saya lanjutkan dulu sekitar 10 menit. Iya, boleh. Maaf, saya mau tanya, ini yang di modul ada istilah apa itu? Halaman berapa ya, Mbak? Pendikotomian. Halaman 2.23. Halaman titik 2.23 itu yang tradisi yang terakhir itu kan ada the ethical tradisional, terus penjelasannya, terus ada kata dikotomi. Itu maksudnya apa, Pak? Saya belum ke 2.23. Itu ada yang bagian 2.23. Oh, yang ini dah. 2.22, 2.23. Itu ada istilah pendikotomian. Itu apa, Pak? Oke. Saya kemarin juga kelewat ya ini ya. Oke, kita baca bareng ya. Yang 8 tradisi ilmu komunikasi ini dah. Iya. 8 tradisi keilmuan komunikasi. Dikotomi. Oke. Ini kemana saya kelewat. Nah, kita baca bareng ya.
8 tradisi keilmuan komunikasi yang dipetakan oleh Griffin dapat kemudian dibedakan menjadi pada fase dikotominya. Erdon dan Rogers atau kita sebut saja di sini sebagai dikotomi trap. Meskipun pendikotomian ini juga tidak dapat dilakukan secara tegas dan berkemungkinan terjadi sedikit penumpangan, peta tradisi ini bisa memberikan petunjuk arah perkembangan ilmu komunikasi. Yang pertama, pada tradisi sosiopsikologis, retorika, dan fenomenologis berkecenderungan pada komunikasi interpersonal. Kedua, tradisi sibernetik semiotik sosiokultural, kritis dan etis mengarah pada perkembangan komunikasi massa. Dan di antara kedua pengkutuban ini terselenggara juga suatu kutuban yang disebut dengan komunikasi publik dan kelompok. Oke. Nih, sudah saya baca. Memang bahasanya dari modul ini agak belibet ya, agak susah ya. Nggak apa-apa, kita sama-sama. Jadi, sepengetahuan menurut saya, dikotomi adalah suatu pengkategorian. Itu kan bahasa bahasa uh, bahasa gampangnya itu pengetahuan. Jadi, ketika 8 tadi itu 8 tradisi pembuahan yang saya ini, sebenarnya itu juga bisa dikategorikan dalam hal lain. Nah, tetapi dia ngomong di sini bahwa dipilahkan lagi dengan false dikotominya. Jadi false dikotomi. Mungkin pengkategorian yang ketiga tadi itu, 3 tambahan tadi itu belum secara umum diperkenalkan dan diterima secara publik. Maka disebutkan false dikotomi. Pengkategorian yang belum pasti adanya. Jadi ada beberapa pengkategorian tersebut. Oke. Itu ya. Jadi saya kelewatan yang masalah false dikotomi. Mungkin secara gampangnya bisa dikatakan sebagai pengkategorian. Nih saya coba. False dikotomi. Ya. Dikotomi. Oke, saat ini sambil buka Google ya. Jadi seperti saya bilang tadi benar. Jadi false dikotomi ini adalah pengkategorian yang masih abu-abu. Maksudnya itu adalah masih abu-abu. Kenapa abu-abu? Karena dia tidak bisa, belum jelas dikatakan bahwa itu iya dan tidak, atau termasuk atau tidak termasuk, benar atau tidak benar. Nah, jadi false dikotomi ini juga bisa diartikan sebagai alternatif lain. Nah, yang overlap atau sebenarnya misalnya tadi itu sosiocultural itu sebenarnya bisa masuk ke fenomena pembuahan ketujuh, tradisi ketujuh, yaitu phenomenological tradition. Jadi intinya false dikotomi ini artinya adalah dia tidak bisa dikatakan benar atau tidak, termasuk tidak termasuk, atau iya dan tidak. Karena false dikotomi ini adalah alternatif lain yang saling tumpang tindih. Jadi sebenarnya ini bisa masuk ke kategori pembuahan ke-7, ke-6, tetapi ya nggak sepenuhnya juga. Jadi makanya ini ada pengkategorian lain yang tidak termasuk ke 8 pembuahan dari tradisi komunikasi. Itu kalau penjelasan dari buku ditambah penjelasan dari saya plus dari Mbak Google. Jadi itu maksudnya Mbak Lina tadi ya? Mbak Lina. Okay. Pak, terima kasih Pak. Yeah. Jadi pendikotomian ini tuh pengkelompokan yang tidak masuk ke dalam 8 poin tradisi jadi yang udah disebutkan tadi. Jadi dia ngomongnya sih tadi itu kalau di Google false dikotomi, ada kata false itu berarti dia alternatif, sebenarnya alternatif yang saling tumpang tindih, yang overlapping. Ya, jadi itu makanya kenapa dia tidak disebutkan, tapi ada 3 kategori lain yang bisa sebenarnya bisa masuk ke pembuahan ke-7, tapi juga dipikir-pikir ya ada bedanya, tapi ya masuk. Nah, jadi ya udahlah, saya bikin kategori lain false dikotomi seperti itu.
Oke. Terima kasih Karena masih pertanyaannya. beda sih, Saya juga belajar lagi. Saya juga belajar. Terima kasih, Pak. Sama-sama. 10 menit lagi saya terusin dulu ya. Nanti biar diskusinya 45 menit buat presentasi kelompok 1. Nah, ini saya tambahin tentang materi komunikasi dalam bisnis. Ini nggak ada di buku, tapi ada di slide tutor sebelumnya Bu Devi. Jadi saya tambahin aja. Jadi komunikasi dalam organisasi bisnis itu ada komunikasi internal dan eksternal. Internal ya antar karyawan, bos dan bawahan. Eksternal juga, eksternal namanya aja eksternal berarti hubungannya dengan pihak lain. Misalnya supplier, kolega, kemudian masyarakat, pemerintah. Nah ini. Nah, tipe komunikasi dalam organisasi bisnis. Nah, itu adalah lisan tertulis, visual, dan nonverbal. Nah, lisan ya contohnya komunikasi, conference, diskusi, rapat, wawancara, itu seminar. Tertulis ya melalui, misalnya kalau pernah bekerja di perusahaan nggak? Saya dulu pernah bekerja di perusahaan, kita punya SOP, standar operasional. Jadi bagaimana cara tugas-tugas kita itu ditulis, tertulis secara detail. Lisan dan tertulis ya, mungkin bosnya nyuruh A, terus kemudian ditambahi dengan job desk kita. Visual misalnya ya, komunikasi ini luas ya, bisa di visual. Misalnya papan petunjuk, desain, ilustrasi, pakaian ini lucu. Misalnya kalau teman-teman mengamati, pernah ngelihat orang pakai topi proyek nggak ya? Kuning, putih, merah, biru. Nah, itu sebenarnya warnanya yang Iya, ada. benar. Itu tuh ada artinya sendiri. Kalau yang kuning itu, setahu saya, nggak tahu benar salah, kuning itu yang bekerja di lapangan. Yang putih itu adalah petugas kesehatan. Petugas keselamatan kerja. Macam itu. Jadi pakaian pun itu juga komunikasi loh. Jadi itu. Itu baju dokter sama perawat sama Iya. juga beda. Tentara kenapa hijau? Tentara kenapa hijau? Supaya dia bisa blending, dia bisa menyamar dengan tumbuh-tumbuhan di alam. Jadi susah dicari kalau dari pesawat, dari atas nggak bisa ditemuin kayak gitu. Baju dokter juga, apalagi ya, macam-macam ya baju-baju itu sih tentara yang saya tahu. Non verbal, bahasa tubuh, ekspresi wajah, waktu, pengaturan ruangan. Nah, ekspresi wajah ini mungkin yang paling gampang ya. Jadi kalau marah ya marah, kelihatan. Mungkin kalau bayi ya, seperti kemarin siapa yang bilang yang kalau bayi yang lapar tangannya ini menggenggam. Esmeralda. Iya itu kan. Esmeralda. Oh Mbak Indi, siapa? Ya, itu kan komunikasi. Oke. Terus berikutnya, ini ada yang ngecek. Oke. Kemudian komunikasi internal. Nah, komunikasi internal tadi antar orang, antar dalam karyawan dan pemilik perusahaan atau bos ya. Jadi komunikasi internal ini ya komunikasi yang formal, yang bersifat resmi, meeting, rapat meeting yang penting. Kemudian komunikasi informal misalnya ya tiba-tiba yang tidak direncanakan. Non formal misalnya ya komunikasi yang berada di antara formal dengan non formal, itu yang setengah-setengah. Keunggulan komunikasi formal. Nah, kalau komunikasi formal kok di perusahaan-perusahaan atau di sebuah organisasi itu melewati jalur birokrasi otoritas. Misalnya kita minta tanda tangan. Mungkin kalau di sini teman-teman pernah bekerja di perusahaan, minta tanda tangan. Pertama, tanda tangan ketua leader, kemudian tanda tangan supervisor, tanda tangan manajer, sampai tanda tangan direktur. Nah, untuk misalnya permasalahan kenaikan gaji, nah itu kan harus ada diketahui oleh semua pihak. Nah, kemudian keunggulannya adalah membantu hubungan personal antara atasan bawah itu jelas. Itu menyeragamkan komunikasi. Memang caranya seperti ini ya. Itu semua kata sama rata. Gitu. Kemudian membuat proses sistematis. Misalnya teman-teman ketika daftar ulang mahasiswa UT kan ada cara-caranya. Nah, nggak cuma line atau kirim pesan, enggak.
Harus ada cara-caranya, mulai dari bayar, kirimkan bukti pembayaran, daftar ulang, isi biodata, dan lain-lain. Kelemahan komunikasi formal, kita jelas itu menambah beban kerja, yaitu kan ya kita harus tanda tangan nggak asal tanda tangan, tapi dibaca dulu, tanda tangan kontrak dibaca dulu, terus kemudian juga memakan waktu, ya kan akhirnya ada waktu yang terbuang. Kemudian komunikasi visual. Nah, komunikasi visual tadi dilakukan untuk memfokuskan perhatian audiens saat berkomunikasi. Nah, ini susah ketika kita berkomunikasi dengan jejaring sosial, itu saya nggak bisa melihat muka teman-teman, ngerti nggak. Kalau di kelas saya melihat, oh orang ini ngertiin, orang ini nggak ngertiin. Saya bisa, yang nggak ngertiin saya bikin game. Nah, saya nggak bisa bikin game. Mungkin kita next time bisa bikin game ya. Kita bikin game yuk. Nah, kita bikin game secara virtual. Kita masuk satu. Kenapa? Ya, kita bikin. Boleh banget kok, biar banyak. Iya, kita bikin game. Misalnya nih, gamenya mengenai tes formatif gitu. Cepet-cepetan jawab gitu. Harus jujur, tutup buku. Terus saya bikin link. Lucu kali ya kayak gitu. Nanti coba deh, nanti pertemuan berikutnya. Ini nggak ngantuk, tapi kasihan juga yang ambil kerja. Nggak apa-apa. Itu komunikasi visual, membantu melihat keterkaitan, menarik perhatian. Ya ini juga sih, memudah pemahaman. Kadang kalau orang dengerin orang ngomong terus kan males ya. Jadi kita sambil dengan guyon-guyon, dengan jokes kayak gitu, dengan game. Nah, jadi fungsi komunikasi terutama dalam bisnis itu yang efektif, paling tidak harus yang paling komunikasi itu dianggap efektif apabila yang satu pengertian. Jadi sama-sama ngerti seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Feli, bagaimana Ustadz Abdul Somad ini beliau bisa memberikan pengertian yang sama antara dia sebagai penulis dan kita sebagai pembaca. Kemudian senang. Kita itu berkomunikasi dengan orang itu nggak bikin tambah stres, tapi bikin tambah senang karena kita lega gitu. Kemudian mempengaruhi sikap kita, hubungan kita makin baik dan kita melakukan tindakan yang baik pula. Tuh. Ini kayaknya nggak perlu itu yang bisa saya sampaikan. Nah sekarang kita siap-siap mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Nah, nanti saya mohon teman-teman ini ya bertanya. Nanti yang bertanya saya beri poin tambahan nilai. Tuh. Kira-kira yuk yang presentasi bisa share PPT, share apa mungkin? Kita belum absensi ya? Absensi, Mbak, yang ketua kelasnya bisa minta tolong bantu absensi enggak ya? Mbak Sri. Udah. Saya udah. Iya, terima kasih Mbak Sri. Terima kasih. Mbak Kevin Raditya. Nah, namanya bagus banget. Dulu ketika saya waktu kecil itu pingin dikasih nama Raditya, terus nggak tahu kenapa akhirnya nggak jadi. Oke, Mbak Vivi sama Mbak Maratus. Monggo dipersilakan. Bisa dimulai sekarang, Pak? Boleh, Mas Kevin. Panggilannya Mas ya. Radit, Kevin. Kevin aja, Pak. Mas Kevin, yuk. Terserah. Oke, yuk, monggo. Assalamualaikum. Jangan dong, lagi nanti kalau bisa semuanya ini ya, ngomong ya. Saya matiin mic saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saya dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ada saya Kevin dan ada Vivi dan Maratus.
Kami pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan tentang teknik komunikasi lobby dan negosiasi dalam bisnis. Pertama yang akan menjelaskan dari saya. Pertama, pengertian lobby. Aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu, sebuah kelompok, atau sebuah tim untuk mempengaruhi. Contoh, pimpinan pejabat, pemerintah, pimpinan organisasi, pimpinan sebuah instansi seperti kepala dinas, jadi orang-orang yang memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan. Lanjut. Selanjutnya, fungsi dan pendekatan lobby. Untuk berbagai kepentingan kita, perusahaan atau individu, membuka komunikasi, memperlancar upaya negosiasi, serta meningkatkan sinergi dengan pihak lain. Pendekatan yang dilakukan dalam upaya lobby juga bermacam-macam. Bisa dilakukan dengan melakukan pendekatan dengan pengambilan keputusan melalui orang dekat atau lingkaran yang pengambil keputusan, melakukan pendekatan kemasyarakatan maupun secara organisasional. Lanjut jenis-jenis lobby. 1. Lobby tradisional. Lobby tradisional adalah memanfaatkan figur terkemuka untuk mendekati kelompok kepentingan. Yang kedua, lobby akar rumput atau grassroots lobbying, mempengaruhi pengambilan keputusan secara tidak langsung dengan menggunakan kepentingan masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, political action commute adalah penempatan perwakilan perusahaan di lembaga legislatif atau eksekutif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vivi. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Selanjutnya jenis-jenis ya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tutor, Bapak Aditya Nugroho. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya teknik lobby. Yang pertama, menganalisis iklim. Kedua, menentukan lawan dan kawan. Ketiga, mengidentifikasi kelompok kecil. 4, menetapkan tujuan. 5, menganalisis segmen-segmen khalayak. 6, menganalisis sebabnya kasus yang muncul. 7, mengembangkan kasus. 8, menjaga fleksibilitas. Lanjut. Terus yang selanjutnya fungsi negosiasi, itu memiliki 5 fungsi utama, yaitu mencapai kesepakatan atau win-win solution, menyelesaikan permasalahan, membuka peluang, mendapatkan keuntungan dan merawat hubungan baik, hubungan jangka pendek maupun jangka panjang. Lanjut. Prinsip negosiasi. Negosiasi memiliki prinsip yaitu win-win solution. Kata win-win solution ini mengandung makna kemenangan bersama, sama-sama bisa menerima keputusan tanpa keterpaksaan. Poin-poin yang dapat mendukung tercapainya win-win solution. Yang pertama, memahami masalah secara komprehensif. 2, mempersiapkan materi negosiasi dengan baik dan menyiapkan berbagai alternatif penawaran. 3, fokus berpikir bukan pada masalah namun pada solusi. Yang keempat, bersifat terbuka dengan pihak lawan. Kelima, fokus pada kepentingan bersama bukan pada pihak saja apalagi individu. Keenam, kolaboratif dan sikap bekerja sama yang saling mendukung. Ketujuh, mau menerima masukan. Oke. Selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Maratus. Terima kasih Kak Vicky. Kak Vivi.
di sini ada strategi negosiasi. Yang pertama ada win-win solution. Strategi ini dipilih bila pihak yang berselisih menginginkan penyelesaian masalah dengan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi meminta tanpa menekan dan memberi tanpa desakan. Intinya kedua belah pihak itu antara si pihak A dan pihak B itu harus merasa menang bersama gitu, sama-sama menang gitu. Terus yang kedua ada win-loss strategi. Win-loss strategi ini yaitu dengan strategi menang kalah untuk memperoleh kemenangan mutlak dengan cara menyalahkan orang lain. Jadi satu pihak menang, satu pihak kalah. Yang ketiga ada loss strategi. Strategi ini dipilih karena kegagalan dalam negosiasi. Strategi ini dipilih bila salah satu pihak saja mengalah untuk mendapatkan manfaat dengan kekalahan mereka atau dari lawannya. Sedangkan pihak lain dapat leluasa memperoleh hasil dengan keinginan sebesar-besarnya dari kekalahan pihak lawan. Contohnya, pihak A sengaja mengalah supaya pihak B menang dengan cara mengalah dari pihak A ini dengan tujuan mendapat manfaat dari kekalahannya. Mungkin ingin mengincar hal-hal yang lain yang pihak A tuju, sedangkan B merasa menang karena dengan luasa memperoleh hasil dan keinginan-keinginan yang sebesar-besarnya dari kemenangan itu. Dan yang keempat ada loss win strategi, yaitu strategi ini dipilih apabila salah satu pihak sengaja mengalah untuk mendapatkan manfaat dari kekalahannya. Sedangkan pihak lain dapat leluasa memperoleh hasil dan keinginan sebesar-besarnya dari kekalahan pihak lawan. Contohnya, pihak A sengaja mengalah biar pihak B menang. Cara mengalah dari pihak A ini dengan tujuan mendapatkan manfaat dari kekalahannya. Mungkin ingin mengincar hal-hal dengan tujuan yang lain juga, sedangkan pihak B yang merasa menang juga secara leluasa memperoleh hasil dan keinginan-keinginan yang sebesar-besarnya dari kemenangan itu. Selanjutnya ada perbedaan lobby dan negosiasi. Lobby di sini beda dengan negosiasi. Lobby bersifat tidak formal atau resmi dan dapat dilakukan di luar forum. Sedangkan negosiasi bersifat resmi dan melibatkan pihak lawan dalam menentukan waktu dan proses negosiasinya. Lobby bentuknya dapat berupa pembicaraan tidak resmi atau dapat berupa surat. Baik lobby dan negosiasi dapat melibatkan pihak ketiga sebagai perantara atau pihak yang membantu. Melakukan lobby membutuhkan langkah-langkah sebagai upaya memperbesar peluang yang ingin dicapai. Pertama, kita harus mengetahui motif dalam melakukan lobby itu apa. Kedua, kita harus waspada terhadap berbagai kemungkinan termasuk jebakan dari lawan atau dari pihak ketiga. Ketiga, menetralisir sikap lawan, serta keempat, kita harus menyusun rencana atau pendekatan yang ingin dilakukan dalam upaya melobi. Lobby sebuah kegiatan terstruktur memiliki tujuan dan strategi target yang spesifik. Lobby dapat dilakukan untuk memberikan pengaruh, menarik dukungan yang sudah diberikan, mengubah kebijakan, menenangkan pengajuan kontrak, memperoleh akses dan kesempatan, memudahkan urusan, memperjelas posisi dan penyampaian, perkembangan informasi terkini. Dalam lobby dan negosiasi juga ada analisisnya, yaitu ada analisis masalah, analisis situasi, dan analisis lawan. Analisis masalah dilakukan jika terjadi perbedaan antara harapan dan kenyataan. Harapan si pelobi dan kenyataan dari yang
negosiasi itu, sehingga ada ketidaksesuaian. Analisis masalah dapat dilakukan dengan melakukan riset awal. Seperti kita kalau mau ngelobi ke perusahaan, kita harus tahu dulu perusahaan itu dipimpin oleh siapa, kayak latar belakang perusahaan itu apa, baik apa enggak gitu. Terus membaca laporan perkembangan dari perusahaan tersebut, melakukan wawancara dari pihak perusahaan tersebut. Terus kayak kita tuh melakukan riset. Yang kedua ada analisis situasi. Biasanya secara kebiasaan dilakukan menggunakan analisis SWOT, di mana ada pemetaan terkait kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangannya. Yang ketiga ada analisis lawan, yaitu untuk mengetahui siapa lawan kita dan seberapa kuat lawan negosiasi kita. Posisi dan lawan negosiasi juga penting untuk diketahui. Misalnya apakah lawan kita ini penentu kebijakan atau bukan, atau jika bukan, maka harus ada proses lebih lanjut sehingga ada keputusan yang akan dicapai. Jadi kesimpulannya, lobby itu seperti kita mencari partner, atau kayak misalkan kita mau mengadakan sebuah event, terus otomatis kita harus nyari nih, ada enggak nih perusahaan yang mau mensponsori kita atau membantu kita supaya menyebarluaskan yang kita ini punya event loh. Kita mau semua masyarakat itu tahu kalau kita punya event, jadi kita nyari perusahaan atau nyari orang yang kedudukannya lebih tinggi di daerah tersebut untuk membantu kita untuk mencapai yang kita inginkan. Terus kalau kita mau ngelobi, kita itu harus menguasai materi. Terus yang pertama kita harus tahu dulu nih, kita ngelobi itu untuk apa, tujuan kita apa, apakah ada di dalamnya itu apa, kita akan minta pendanaan atau hanya ingin mendapat izin tempat atau bagaimana. Terus dalam lobby juga kita harus berbicaranya itu harus tertata rapi, jangan sampai yang kita lobby itu nggak suka gitu dengan yang kita bicarakan. Apa misalkan yang negosiasinya ini orang ngomong apa sih, nggak jelas banget, misalkan kayak gitu. Terus kita ngelobi itu harus berpenampilan menarik, terus dan sopan santun. Dalam hal ini ada baiknya sikap friendly itu diterapkan, tapi ingat dengan kebanyakan. Terus manfaat kita negosiasi itu untuk mempengaruhi kebijakan, untuk menarik dukungan, untuk memperoleh akses kegiatan berikutnya, menyampaikan informasi untuk memperjelas kegiatan. Jadi kalau kita ngelobinya baik, kalau pihak dari negosiasi itu atau perusahaan itu juga puas gitu, itu bakal kayak misalkan minggu depan atau bulan depan kita ada event lagi nih. Jadi perusahaan itu juga dengan sangat welcome gitu menerima kita lagi gitu. Sekian presentasi dari kami. Ini ada dialog tentang lobby dan negosiasi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan Pak Vivi sebagai selebgram, Pak Kevin sebagai manajemen Senka Skincare, dan saya sebagai owner Senka Skincare. Terima kasih. Maaf Pak, ini mau open cam apa enggak?
Halo, gimana? Open cam dong. Boleh, on cam seru. Karena ini mau ini kan, studi kasus kan? Iya, studi kasus. Iya, boleh open cam makin bagus dong. Yuk, saya tunggu ini. Pak, boleh bertanya, Pak? Mereka mau ini nggak sih, mau dialog dulu ya? Harusnya ada sih. Nanti Mbak tanya. Setelah praktek ini. Setelah dialog ya. Yuk, dialog dulu. Yuk dialog dulu. Open, nggak usah Pak. Open biar ada nilai plus. Naon open kan? Plus. Dari kita maksudnya. Kevin, open cam. Waduh, bentar. Harus open cam ini. Harus open cam ya, Pak? Tapi sih open cam. Nggak apa-apa open cam. Saya kan tadi juga open cam. Nanti yang tanya kalau bisa dari kelompok 2 ya, yang tanya ya. Jadi nanti biar ini. Bukan tuh. Pakai baju. Bukan sih. Mas Kevin pakai baju ya. Pakai baju, bentar. Pakai baju dulu. Hei. Parah Mas Kevin. Kita mulai sekarang. Mas Kevin itu ilernya dihapus dulu. Ya Allah saya ketawa. Jadi Mbak Adi bisa ada pahala. Nah gini kan adil. Jadi nggak saya yang ini. Ayo, satunya mana? Jelek, Pak, soalnya. Satunya mana? Mbak Vivi, ayo. Loh, Mas Kevinnya hilang. Bentar, Pak. Ini teksnya lagi di... Aku. Udah. Tadi menikmatin banget ya. Apa baru pulang kerja? Udah Kak. Iya. Nggak boleh ketawa, mau di-storyin sama aja. Ayo Mbak Vivi. Oh, aku ya Pak ya? Iyalah. Oh, bentar, lupa. Mana dulu? Maaf. Bisa diulang nggak sih, woi? Pak, maaf. Enggak Kak, ini dialognya Kak. Dialog. Kamu udah baca dialognya? Lah Acan. Belum mulai Mbak Vivi. Oke, saya mulai dialognya. Mbak Vivi mukanya nggak kelihatan. Burik jamet banget, Pak. Maaf. Kata bahagia sekali ya. Saya open kan. Bahagia Bapak. Ayo. Ayo, mau tidur nih. Mau tidur. Oke. Saya mulai dialognya. Selamat siang, Kakak. Selamat bergabung di Zoom meeting siang hari ini.
Selamat siang Kakak Vivi, bagaimana kabar hari ini? Oke, terima kasih sudah mengundang saya dalam kesepakatan hari ini dan kabar saya baik. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kakak sudah bergabung dalam Zoom meeting siang ini. Dan saya berkenalkan terlebih dahulu, saya Maratu Soliha, selaku owner dari Senka Skincare, dan rekan saya, Kak Kevin, selaku manajemen dari Senka Skincare. Kami mengundang kakak untuk bergabung bersama bisnis kami. Sebelumnya, apakah kakak berkenan untuk itu? Sebelumnya, kita akan jelaskan terlebih dahulu tentang produk kita. Terima kasih sebelumnya karena telah mengajak saya untuk bergabung dalam bisnis ini. Akan tetapi saya ingin bertanya, mengapa saya harus bergabung dalam bisnis ini dan apa keuntungan yang saya dapatkan jika saya bergabung dalam bisnis ini? Baik Kak Vivi, akan saya lanjutkan penjelasan dari owner. Karena kami mengetahui kakak adalah salah satu selebgram yang ternama di Indonesia, maka dalam hal ini lebih tepatnya kami dari pihak manajemen ingin menggunakan jasa Kak Vivi untuk mempromosikan produk dari kami. Nah, kami akan mengirimkan produk skincare dan uang sebagai pembayaran jasa promosi untuk kakak. Lalu apabila berkat promosi dari kakak penjualan produk kami semakin meningkat, maka kami menjadikan kakak sebagai brand ambassador dari Senka Skincare ini. Apakah Kak Vivi bersedia? Sebelumnya, apakah saya boleh tahu keuntungan apa saja yang saya dapatkan saat saya mempromosikan produk Anda, dan apa saja keuntungan yang saya dapatkan setelah saya menjadi brand ambassador dari produk Anda tersebut? Dan saya juga perlu tahu apakah produk ini aman, karena nantinya bukan hanya saya yang menggunakan produk ini. Saya tidak ingin mengecewakan follower saya saat saya mempromosikan suatu produk. Dan dari saya juga punya beberapa syarat sebelum mempromosikan suatu produk. Sebelum kami jelaskan Kak keuntungan yang kakak dapatkan, apa aja syarat dari kakak untuk mempromosikan suatu produk skincare Kak? Oke, yang pertama sudah mendapatkan standar dari BPOM, lalu sudah bersertifikat halal dari MUI, dan selanjutnya pihak dari Anda dapat mengirim file-file tersebut agar saya sebagai endorsement percaya produk Anda tersebut aman. Karena nantinya produk Anda tersebut akan saya pakai dalam melakukan promosi. Lalu untuk keuntungan yang saya dapatkan sebagai endorsement biasanya senilai 20 juta. Dan apabila saya menjadi brand ambassador, sebuah produk, keuntungan yang saya dapatkan adalah 25% dari penjualan produk setiap bulan. Lalu saya dan pihak manajemen juga akan meminta perjanjian persyaratan kontrak kerja di atas materai yang nantinya akan ditandatangani dari dua belah pihak. Untuk keamanan Kak Vivi jangan khawatir lah. Ini produk kami sangat aman, jangan khawatir untuk itu. Karena produk kami sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, dan kami juga sudah mendapatkan sertifikat dari BPOM, dan nantinya kami akan kirim file-filenya untuk Kak Vivi biar Kak Vivi lebih percaya. Tapi gini Kak Vivi, untuk pembayaran endorsement kami setuju di 20 juta. Namun keuntungan menjadi brand ambassador apakah bisa kami turunkan menjadi 15% dari penjualan kami tiap bulan? Karena penjualan produk kami setiap bulannya tidak selalu naik. Kadang kala juga menurun, kadang kala naik, tidak tentu soalnya. Sebelumnya saya mohon maaf, ini sudah menjadi ketentuan saya dan juga dari pihak manajemen. Jadi apabila ingin dikurangi, itu pun hanya 5% saja. Jadi keuntungan yang akan saya dapatkan per bulan senilai 20%. Tetapi kalau memang dalam promosi yang saya lakukan tidak berubah ataupun malah mengurangi penjualan produk Anda dapat menurunkan 2% menjadi 15%.
Dan kesepakatan ini tidak bisa diubah lagi. Apakah dari pihak Anda menyetujuinya? Baik, Kak. Kami setuju dengan persyaratan yang telah ajukan, dan kesepakatan dalam pembayaran ini nanti saya akan konfirmasi dengan manajer kakak. Dan nanti juga kita akan kirimkan sampel-sampel dari skincare tersebut. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih kakak sudah bergabung di Zoom meeting kali ini. Selamat siang. Oke, sama-sama selamat siang. Yeay. Bagus. Nah, kita Slavina. Ya, susah banget ya ininya ya. Dengar suara saya nggak ya? Dengar suara saya nggak ya? Dengar Pak. Dengar ya. Ya kok kayak ini ya, kayak Nagita Slavina ya, Bunda ya. Mahal. Mahal banget. Baru, ya Allah, maaf Pak, kurang bagus. Nggak apa-apa, ini lucu. Jadi, Maaf Pak ya. nggak apa-apa. Saya suka, jadi saya ketawa. Ini hiburan banget. Jadi nanti teman-teman kelompok berikutnya, nanti kalau bisa bikin drama lucu-lucu kayak gini ya. Kan nanti saya udah bagi ini tema-temanya gitu. Mungkin tapi yang terakhir, yang kalau nggak salah yang terakhir itu tentang menulis teknik menulis pesan di sosial media. Kalau nggak salah terakhir ya, itu nanti nggak apa-apa, bikin aja pura-pura mau posting foto captionnya di sosial media kayak gitu. Pokoknya bikin drama-drama yang menarik, jadi hiburan kan, jadi nggak bosen. Nah, sebelum saya buka pertanyaan, saya mau komentarin dulu. Ini bagus banget karena negosiasinya berjalan dengan baik. Jadi si Mbak Nagita Slavina tadi kan minta 25%, ya nggak salah. Terus kalau misalnya dinego sama Mas Kevin 20 juta. itu nggak ikut kerja, minta 25% kan nggak masuk akal ya. Terus Mas Kevinnya bilang kalau semisal minta turun 15%. Nah ini berarti kan ada negosiasi di lobby. Nah setelah itu Mbak Nagita Slavina tadi bilang kalau semisal kalau bisa turun 5%, tapi juga Mbak Nagita tadi bilang kalau semisal penjualannya malah turun, bisa diturunkan jadi 15% ya, 15%. Ngikutin dari si Mas Kevin tadi. Jadi menurut saya ini benar. Jadi nggak menang sendiri, pokoknya 20% turun, nggak turun, itu bukan urusan saya, jika itu benar. Jadi memang ini kayak win-win solution. Jadi ketika si Mbak Nagita mendapatkan apa yang dia mau, tetapi kalau misalnya tidak sesuai ekspektasi juga ya harus bertanggung jawab kayak gitu, dan mau menurunkan 5%. Jadi harusnya jadi berapa? 20% nanti ya, 20% ya. Oke, 20% dari keuntungan penjualan masuk ke kantongnya Mbak Nagita. Oke. Tuh bagus. Nanti jangan lupa slide-nya di-upload di tugas 3 atau tugas 1 ya. Itu di-upload aja. Bisa dalam bentuk PDF. Nah, ya bisa bentuk PDF nggak apa-apa. Slide-nya nggak apa-apa bentuk PDF. Nah, nanti saya kasih nilai. Yuk, yang lain kalau mau bertanya silahkan. Saya senang sama sekali, presentasinya bagus dan lucu. Boleh yang tanya. Nanti saya yang tanya, saya kasih tambahan poin. Ntar saya mau nanya. Boleh, mau tanyalah. Oke, izin bertanya ya Pak. Tanyanya ke ini, ke kelompoknya ya. Silakan. Bertanya Kamaratus dan kawan-kawan, untuk tadi Vivi jelasin tentang menganalisis iklim. Itu maksudnya apa ya Kak? Terus kasih contoh dong Kak. Menganalisis iklim tuh kayak mana? Terima kasih. Oke, ini yang mau jawab siapa?
Bang Kevin, monggo. Sebentar. Masih nyari, sebentar. Tadi yang tanya siapa namanya? Kak Maratus boleh lah. Lupa yang nanya tadi siapa namanya? Reza, Pak. Reza. Oke. Sudah dapat jawabannya? Ya belum, Maratus, aku belum. Aku. Jadi, apa tadi aja? Hasilnya pakai kalimat sederhana aja ya. Tadi namun pertanyaannya. Iklim. Terus contohnya kayak mana? Kalau iklim itu gini, Ja. Misalkan kamu mau ngelobi ya perusahaan, kamu tuh kayak nyari tahu dulu perusahaan itu, Ja. Contohnya misalkan kamu mau di Himas nih, mau buat event, kamu nyari tuh kayak tempat ngadain event tersebut gitu, Ja. Kamu kan pasti nyari orang yang di sekitar situ atau di tempat itu yang penguasanya. Itu kamu tuh harus mengetahui dulu gitu yang perusahaan itu tuh latar belakangnya apa, terus pemimpinnya siapa, terus perusahaannya bagus apa enggak gitu, Ja. Berarti kayak gitu, maaf kalau salah. Maksudnya bukan Himasnya dong, maksudnya saya sebagai anggota Himas mencari misalkan support buat terlaksananya acara yang akan... Iya kan, itu kan iklim. Jadi iklim itu kamu nyari tahu dulu perusahaan itu tuh bagus enggak buat ini support event kamu gitu. Jadi mungkin kalau ketika nanti nego, bisa nego itu maksudnya mungkin kayak gini ya. Intinya itu kan harus mencari tahu sejauh belajar sebanyak mungkin pengetahuan tentang perusahaan atau situasi sebelum kita maju ke proses negosiasi. Misalnya nih, perusahaan tentang jual beli, kita nego tentang jual beli rumah. Nah, kita harus tahu iklimnya gimana, maksudnya situasi rumah di daerah itu bagaimana, kisaran harganya berapa, kemudian surat-suratnya gimana. Jadi kita mendalami dulu, mengetahui dulu situasinya. Mungkin seperti itu ya, Mbak Maratus ya? Iya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Yang jawab tadi siapa? Penjawab. Feli boleh nanya, Pak? Mbak Feli, sebentar saya ngetik dulu. Penjawabnya tadi Mbak Maratus ya? Oke. Iya, Pak. Oke, yang nanya berikutnya Mbak Feli. Yang jawab yang lain ya? Makasih, Pak. Yes. Maratus. Sama-sama. Sama aja. Yuk Mbak Feli. Kalau yang nanya aja. Mohon maaf sebelumnya ya, saya izin bertanya buat kelompok waktu. Kan dalam setiap negosiasi itu kita itu mencari keuntungan dari kedua belah pihak agar tidak merasa saling dirugikan. Dalam negosiasi itu pasti ada namanya resiko. Risiko dalam negosiasi itu atau konflik yang terjadi dalam negosiasi itu cara mengatasinya bagaimana ketika kita sedang melakukan negosiasi. Yuk yang jawab yang lain ya. Terima kasih. Yang jawab yang lain yuk. Mbak Mara tadi sudah kan yang lain? Mbak Nagita atau Mas Kevin? Ayo. Mbak Vivi. Ya Mbak Vivi. Resikonya apa? Kalau dalam negosiasi? Bentar, Pak. Masuk penjara. Bisa kan jadi resiko? Mengganti rugi. Resikonya, saya mau menjawab. Resikonya mungkin dibohongin kan juga bisa menjadi salah satu resiko itu kan. Dibohongin dari pihak seumpama sebagai contoh saya mau membeli sesuatu, nah ternyata barang yang datang pun barang yang saya beli tidak seperti yang tertera di seumpama ini membelinya di e-commerce lah, seumpama e-commerce di deskripsi dan digambar
tidak sesuai dengan barang yang datang, itu kan juga suatu resiko, benar nggak Pak kira-kira? Yes. Nah terus resikonya itu bagaimana mengatasinya? Lobbynya gimana? Ngelobi orang yang jual gimana? Lobbynya kita memberikan feedback ke penjualnya dengan cara mengembalikan barangnya ataupun kita langsung menghubungi penjualnya. Itu kalau misalnya Mas membeli. Nanti kalau misal Mas sebagai penjual gimana? Oh ini saya ngirimnya salah sendiri nggak baca deskripsi. Terus gimana? Kalau dari penjualnya, tadi kan pembelinya kan menghubungi penjual, memberi review. Gimana dari kalau Mas Kevin sebagai penjual? Kalau saya sebagai penjual berarti saya Loh, kalau penjual, tolong dibantu Pak, tolong dibantu. Kalau Mas Kevin sebagai penjual, ya cara melobinya yang pertama adalah Mas harus memberikan apa namanya? Ini biasanya kan ada deskripsi produk itu bisa dikembalikan berapa hari. Misalnya dikembalikan dengan kondisi masih baik, dikembalikan dengan nota. Ya kalau misalnya dia dikembalikan udah 3 bulan, minta kembali kan rugi. Nah itu udah proses lobby. Nah minta foto, kemudian ya mungkin kronologi, terus minta dikembalikan dengan kondisi yang belum terbuka kayak gitu, banyak macam. Kemudian juga itu dikontrak, apa sih istilahnya, bukan kontrak ya, kayak biasanya ada kan bisa dikembalikan dalam berapa hari, syarat dan ketentuan berlaku tuh. Itu ya Mbak Feli, Mas Kevin, pasti ada resikonya ya Mbak Feli ya. Salah satunya tadi bilang Mas Kevin dibohongi, salah paham ya itu ya. Oleh karena itu solusinya ya apa? Ya harus sama-sama mengantisipasi, harus sama-sama belajar supaya nggak dibohongi dan jangan membohongi. Oke? Yuk terakhir sebelum kita tutup. Terima kasih Pak. Yes. Ini berarti menjawabnya harus Mbak Vivi ya? Mbak Nakita. Ya, Pak. Yuk. Yuk, ada lagi yang tanya? Nggak ada yang nanya, Pak. Loh, ya gitu aku yang tanya deh. Biar Mbak Leoni yang jawab. Mbak Leoni. Mbak Leoni kenapa kok nggak datang? Anyway. Kerja dia, Pak. Oh, kerja ya, wes. Jangan sampai 3 kali ya. Jangan sampai 3 kali ya. Berapa kali ya maksimal ya? Udah share ke dia. Pak, saya mau nanya deh, Pak. Yes, apa namanya? Nama bukan Widya Yulianti Nulandari. Widya. Oke. Ya. SW. Sebentar, Pak. Jangan suara Enggak. Salah. Jadi Widya pasti apa aja hal-hal pendekatan untuk melobi itu kayak gimana, teknik melobi itu. Jadi udah dijelasin Mbak ya. Pendekatan dalam teknik melobi itu kayak gimana sih, hal-hal apa aja begitu Pak, makasih. Ya, ke Mbak tadi ya, Mbak siapa? Vivi ya? Mbak Vivi. Yes, ya. Vivi. Bentar Pak ya. Sambil nunggu Mbak Vivi, jadi nanti yang usahakan nanti kalian waktu presentasi bikin ya studi kasus seperti ini, atau mungkin bisa wawancara, dialog, yang paling gampang dialog tuh nggak apa-apa, dialog, wawancara dan lain-lain ya, biar presentasinya nggak boring. Terus apalagi ya itu sih. Tinggal nunggu Mbak Vivi terus kita selesai ya. Kevin bisa bantu jawab. Hey, kalian chatan lah di situ, kalian chatan, kan bikin grup bertiga kan, jawablah. Nanti soalnya Mbak Vivi sama Mas Kevin ini ketika ada diskusi nggak pernah muncul suaranya, makanya saya paksa jawab supaya ada nilai keaktifannya gitu. Kalian kan
Mbak Maratus kalau tahu jawabannya kasih tahu Mbak Vivi. Buat minggu depan itu kan ada pertukaran. Untuk 2 kan dimundur, untuk 3 maju duluan Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Yes. Apalagi ya ngomongnya. Kalian itu good looking kenapa nggak mau on kamera sih? Saya itu sebenarnya introvert Pak. Kita introvert Pak. Oh, oke. Sebenarnya kalau mau makan juga nggak apa-apa loh. Saya juga ngemil soalnya. Bosen soalnya saya. Nggak ada orangnya. Ya lo kan enak ngeliat wajahnya, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Loh, Mbak Vivi? Bentar, Pak. Kalian itu kan punya grup bertiga. Itu jawablah Mas Kevin sama Mbak Maratus itu di grup, biar Mbak Vivi yang ngomong. Ngambil buka Google kan bisa. Mbak Nagitanya lagi banyak endorsement. Oke. Maaf. Saya lupa ngomong. Ini nanya sih. Saya lupa ngomong. Nanti tugas 2, tugas 3 jangan lupa segera dikerjakan ya. Kalau bisa tugas 3-nya di pertemuan ke-7 dikumpulin. Jadi nggak pertemuan ke-8. Biar kalian lebih tugas-tugas lain bisa dikerjain. Bapak nanti kalau ada waktu kalau jelasin lagi nggak Kak itu? Kenapa? Tugas 2 itu yang kita bikin penelitian studi kasus itu. Kenapa? Yang dibikin video diupload di YouTube. Nanti tolong jelasin boleh nggak? Oke, sekali jelasin sekarang ya sambil nunggu Mbak Vivi, kurang 9 menit ini. Oh iya benar. Jadi kalian pilih studi kasus apa sih kemarin soalnya saya lupa. Pokoknya pilih studi kasus, kemudian saya rekam studi kasusnya. Kalian pernah ini nggak sih di TikTok? Biasanya kan ada layarnya, kan bisa dipakai kayak layar gitu. Ini ada studi kasus gini. Studi kasusnya nggak usah panjang-panjang. Terus jelasin reaksi kalian seperti ada apa. salah satu akun TikTok itu dia ngomongin studi kasus juga nggak sih? Dia ngomongin masalah-masalah yang viral sekarang kan. Nah, dia ngejelasin. Aku lupa nama akun TikToknya, dia ngejelasin gini. Mengkritik pemerintah, lalu memberikan saran atau itu yang dinamakan ya, jadi penelitian studi kasus ya Pak? Ya, jadi ada masalahnya apa? Biasanya masalah dari pemerintah boleh, masalah pertikaian boleh, masalah lain-lain misalnya masalah kebudayaan boleh. Nah, masalahnya jelas dulu apa dulu, baru nanti bagaimana reaksi teman-teman menjelaskannya. Menurut saya bla 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 bla. Menurut saya seperti ini. Nanti tips atau mungkin solusi yang diberikan terhadap masalah ini seperti apa. Udah 5 menit lah. Gitu, masukin di YouTube ya. Bisa like. Oke, Pak. Bapak mohon maaf kalau semisal kita itu kayak yang lagi viral sekarang itu kasusnya si Lesti yang KDRT. Semisal mau mengkomentari itu tapi enggak fokus ke tindakannya Lesti gitu. Dia kan mencabut tuntutannya gitu. Kita itu tidak mengkomentari tindakannya Lesti itu, tapi kita lebih ke kayak bukan mengedukasi, apa ya istilahnya memberikan tambahan pengetahuan tentang cycle of abuse. Jadi sirkulasi abusif itu kan ada beberapa siklus abusif. Kenapa orang-orang yang menjadi korban abusif itu tidak dapat keluar langsung dari siklus itu? Oke, boleh. Boleh nggak Pak? Maksudnya, boleh, nggak apa-apa. Ya, maksudnya kita tuh tidak fokus ke tindakannya si Lesti itu, tapi lebih ke KDRT. Memberikan pengetahuan lebih gitu. Boleh, nggak apa-apa. Jadi nanti lebih masuk ke teknik komunikasi, menyelesaikan pertikaian gitu. Mungkin seperti itulah komunikasi. Intinya jelasin dulu masalahnya. Menurut saya sih nggak apa-apa sih. Terus mungkin kalau mengomentari tindakannya itu takutnya itu jatuhnya jadi kayak menghakimi gitu. Jadi untuk cari amannya kita memberikan kayak istilahnya itu tadi
tambahan pengetahuan gitu. Ya, boleh. Ya, benar itu juga boleh. Boleh, bagus. Jadi ya ya itu masuk ke bagaimana kita komunikasi di media sosial kan. Jadi ya, it's okay. Reaksi memang kita takutnya ini ya, tapi kalau mau reaksi pun nggak apa-apa. Kalau mau memberikan edukasi, solusi juga nggak apa-apa. It's okay. Kasusnya Lesti boleh. Ada lagi? Lagi yang ingin ditanyakan? Terus tema kasusnya itu bebas ya Pak? Bebas sih boleh, mau aku lupa sih, saya taruh bebas ya. Kalau bebas. Saya lupa. Seingat saya bebas sih. Maksudnya iya. Bebas nggak apa-apa sih, bisa misalnya pertikai. Nggak terfokus ke misalkan ke politik aja gitu nggak apa-apa. Ya karena saya ingin melihat bagaimana, intinya tuh saya ingin melihat bagaimana teman-teman berkomunikasi, cara mengkomunikasikan terhadap satu masalah. Tuh. Mbak Vivi, apa kabar? Saya ya Pak. Iya. Teknik dalam melobi ya. Oke, saya jawab. Contohnya seperti teknik pendekatannya. Pendekatannya itu asumsi bahwa transaksi merupakan sebuah mekanisme jika memberi makna harus menerima. Gitu doang. Belum bisa lanjut. Lagi. Isu. Gimana? Teknik pendekatannya adalah halo? Kevin, bisa bantu dong. Tadi Mbak Vivi tadi jawab apa kok? Kevin lagi. Mbak Vivi tadi loh jawab apa tadi? Tekniknya gimana? Kurang 4 menit loh. Ayo cepat. Kurang 4 menit ya Pak. Udah aku lamain. Gimana? Tekniknya gimana? Bukannya tadi itu ada ini ya, yang ada metode win-win solution. Tadi itu nggak sih? Di slide? Ya udah itu dibaca coba. Apa yang di slide tadi dibaca? Ya. Sabar ya Pak. Ya. Ini kurang 3 menit loh. Teman-temannya mau makan siang loh ini. Maaf Pak, udah kenyang saya ada bos. Sebenarnya ya kita diem itu karena udah makan Pak. Oh gitu ya. Saya mau makan nih, mau ngajar lagi soalnya jam 2. Wah, mantap Pak Adib. Iya. Bapak yang belum makan. Iya, jam 2 aku mau ngajar lagi. Loh, diem beneran sih Mbak Vivi. Yang lain tekniknya apa? Pendekatan lobby tadi. Yang di slide apa? Coba marah pakai Kevin. Mbak Maratus, Mbak Kevin. Mas Kevin. Kalau nggak jawab, nanti minggu depan tetap jawab Pak, jangan gitu. Nanti entar minggu depan nanti tetap harus jawab. Aku jawab dia Pak. Yuk. Jawab Pak, jawab. Yuk. Kan ini kan pendekatan hal-hal pendekatan dalam teknik lobbynya ya. Pendekatan tadi lobby. Ada networking, brainstorming, terus pengondisian situasi, terus ada institution building, termasuk Pak. Terus masalah kognifikan, manipulasi power, terus ada yang manipulasi power maksudnya gimana? Kayak ada simbol-simbol untuk menjadi kuat gitu loh Pak. Mungkin kayak kan kita melobi kayak apa ya? Manipulasi power itu adalah menurut saya ya, manipulasi power ini maksudnya ini mungkin menjadi salah satu pendekatan yang bisa digunakan ketika kita melobi. Mungkin Mbak Widya Yulianti, ketika teman-teman mungkin sudah punya posisi, misalnya nih Kapolri atau Jenderal atau bos manajer,
ketika melobi itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena dia mempunyai kekuasaan atau power. Nah, dengan power itu kita bisa memanipulasi orang dengan wibawa, dengan orang jadi percaya kan ketika orang minta bekerja sama, seorang manajer meminta bekerja sama, pemilik sebuah bisnis meminta bekerja sama dengan supplier, itu akan lebih meyakinkan daripada orang yang akan mau memulai sebuah bisnis. Seperti itu manipulasi power. Jadi dia mempunyai kekuasaan. Nah, sebenarnya Mbak Widya banyak sekali metode. Metode itu untuk bernegosiasi, musyawarah juga bisa. Kemudian banyak sekali yang disebutkan oleh Mbak Maratus. Tuh ya. Udah jam 1. Saya tutup perkuliahannya pada pagi hari ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kurang selama perkuliahan. Semoga bermanfaat ilmunya. Mohon disiapkan untuk minggu depan, presentasi minggu depan. Jangan lupa untuk menjawab pertanyaan di LMS, diskusi di LMS, dan tugas yang lainnya. Tuh, terima kasih ya. Saya tutup perkuliahannya. Selamat siang, tetap semangat. Bye-bye. Bye-bye. Makasih kelompok 1. Makasih semua. Bye-bye.